Oke, speaking Gomek, lo jadi Tech ID. Kali ini gue bakal ngebahas produk dari Armageddon. Kali ini gue bakal bahas adalah Armageddon Nook 13R. Dan ini adalah salah satu headset gaming yang cukup affordable. Dan hasil mic-nya sih bagus sih. Dan untuk suaranya sih menurut gue oke nih. Dan mungkin langsung aja kita bahas untuk apa aja kelengkapan yang ada dalam paket penjualan dari headset Armageddon Nook 13R ini. Dan untuk kelengkapannya di sini ada satu buah kertas manual dan harusnya satu lagi ada kertas garansi, tapi gue nggak tahu ini di paketnya gue nggak ada. Tapi harusnya memang dapat sih ya. Dan ya kalaupun kalian memang nggak dapat seperti gue, tenang aja, kalian tetap bisa klaim garansi ke CS-nya Armageddon, mungkin dari WhatsApp-nya, atau kalian bisa beli di Tokopedia atau Shopee. Kalian langsung chat aja ke customer service-nya. Nah, setelah kalian sudah melihat apa aja kelengkapan yang ada dalam paket penjualannya, kita mulai dari desainnya dulu. Desain di sini menurut gua desain yang cukup biasa aja, dengan desain di sebelah kirinya itu ada logo Armageddon dan di sebelah kanannya ada jenis kategori headsetnya, yaitu Nook 13R ini. Dan overall untuk desainnya menurut gua sih cukup oke ya. Nggak norak, nggak terlalu gimana, tapi ya kalau kalian nggak suka dengan menampilkan logo brand di dalam headset ini, ya mungkin kalian nggak cocok dengan headset ini. Memang logonya cukup besar sih. Dan untuk RGB-nya menurut gue sih cukup bagus. Kalian bisa lihat di sini. Gue tampilinnya itu gak RGB yang flow karena akan kedip di kamera. Jadi ya gue bakal kasih kalian lihat yang menyala fade. Kayaknya fade deh namanya ini ya. Dan langsung aja kita bahas untuk lebih dalam lagi dengan desain dari headsetnya ini. Nah, headset ini punya headband yang berbahan metal di bagian atasnya. Dan bagian layer keduanya itu dia bahannya kulit yang tengahnya itu ada foam. Untuk headbandnya ini cukup lembut ya. Dia headbandnya itu full kulit. Kulit mungkin jeruk ya kalau kita lihatnya ini ya. Dan kalau bagian head air cup-nya ini dia juga pakai bagian bahan kulit. Dan untuk air cup-nya di sini dia juga di dalamnya udah aman, udah dilapisin kain, jadi telinga kalian ke driver tuh udah gak langsung nyentuh ke plastik drivernya. Dan soal dia pakai air cup bahan kulit, ini membuat headset ini tuh jauh lebih kedap dan noise cancellation dari luar itu enggak terlalu masuk. Hampir gua gak denger malah. Kalau misalnya kalian main yang di tepi jalan atau lagi hujan, harusnya kalian tuh nggak bisa denger suara hujannya gitu, karena cukup kedap untuk headsetnya ini. Dan menurut gua rongga yang bolong di headset ini tuh cuma dikit banget lah. Jadi menurut gua soal noise cancellation-nya ini untuk headset ini udah cukup bagus nih. Jadi gua nggak ada komplain untuk pemakaian jangka lamanya untuk headsetnya ini. Mungkin kalau untuk kepala gua ya agak sakit kalau mungkin mau main-main ke 9 jam atau lebih gitu. Karena tapi ingat, yang sakit ini ditekuk di bagian atasnya. Karena kepala gue udah hampir nyentuh ke besi yang bagian atasnya itu loh. Dan gue so far untuk air cup-nya gue gak ada masalah. Enak-enak aja gue pakai lama-lama. Selanjutnya headset ini juga dibekali dengan satu buah remote, dimana kalian bisa atur untuk 7.1-nya. Kalian bisa atur juga untuk lampu RGB, mute mic, dan juga mute audio yang kalian dengar. Dan juga kalian bisa mengontrol audio headsetnya ini naik dan turun menggunakan scroll di bagian kiri, kiri. Dan untuk bagian desainnya juga kalian bisa custom dengan nama kalian di headset ini. Jadi kalian misalnya pengen di logonya itu kasih nama, itu bisa juga. Dan mic-nya di sini juga sudah fleksibel, jadi bahannya cukup mudah ditekuk. Jadi enak lah buat kalian yang misalnya mau jauhin, mundurin mic kalian dengan ya lebih enak lah. Nggak yang kaku, yang keras. Dan sayangnya sih ya lampu di mic-nya ini kan ada warna biru. Walaupun kalian nge-mute tuh dia nggak jadi merah gitu loh. Tapi itu ya bukan hal yang sangat krusial sih. Ini hanya pelengkap aja, pemanis gitu biasanya. Untuk headset di sini sudah memiliki driver aplikasi software. Jadi kalian bisa atur audio di dalam laptop atau komputer kalian. Itu bukan hal yang menurut gua sangat mempengaruhi sih. Menurut gue itu opsional lah. Itu ada yang butuh, ada yang enggak. Tapi kalau menurut gue kurang butuh sih untuk hal tersebut. Dan untuk OS yang didukung ini OS-nya Windows. Dan untuk outputnya di sini sudah USB Gold Plate. Jadi dia karena 7.1 jadi ya harusnya pakai USB. Dan selanjutnya gue pengen bahas untuk hasil suara dari mic-nya. Kalian dengar dulu hasil suara dari mic-nya ini. Dan ini hasil suara yang dihasilkan dari Armageddon Nook 13 ini menurut gue sih hasilnya cukup bagus ya. Mungkin gue agak jauhin dikit ya, karena kalau deket memang agak kayak gue tip dikit tuh kedengar gitu. Tapi menurut gue so far untuk ngobrol interaksi dengan orang ini sangat terdengar jelas dan clear sih, kayak bersih suaranya. Dan kalau kalian dengar hujan, nah berarti mic ini bocor. Tapi kalau harusnya sih nggak. Tadi gue udah coba dengar hasil suaranya dan itu nggak masuk suara hujannya. Ini lagi hujan yang cukup deras banget ya. Kalau kalian tinggal di Pontianak, kalian ingat-ingat tanggal 3 jam 4 ya. Itu hujannya deras banget ya, parah ya.
Dan ya gue juga, menurut gue hasil suara dari mic ini cukup jernih ya. Oh ya, gue coba boost ya. Gue coba maksimalin audionya. Ini maksimalnya seperti ini. Gue lupa tadi di OBS rupanya nggak full, dan ini udah fullnya di OBS. Dan bagaimana menurut kalian? Menurut gue sih bagus. Kalau menurut kalian bagaimana? Oke, kalian tulis di komentar atau kalian nilai sendiri untuk hasil suara dari mic ini. Tapi kalau kalian tanya opini gue, menurut gue hasil suaranya cukup bagus ya, enak buat didengar dan clear. Dan ya kalau main Valorant, ngobrol sama orang, atau kalian malah jadi ini buat ngobrol-ngobrol di Discord, Google Meet, itu sangat aman, suaranya bagus. Memang mungkin larinya itu ke mic ya hasil suaranya ya, yang bagusnya ya. Nah, kan sudah mendengar hasil suara mic-nya ini. Menurut gua sih ya, hasil mic-nya ini cukup bagus. Dan suara yang ditangkap tuh memang di dekatnya aja, yang di luar tuh memang nggak ketangkep juga. Nah, itu bagusnya dari headset ini menurut gua. Karena ya gua lagi kebetulan ngambilnya audionya pada saat hujan, jadi dia tuh nggak nangkep suara pas hujannya juga. Jadi ya itu poin plus lah. Dan gue juga nggak bisa dengar suara hujan masuk ke dalam headset ini. Dan selanjutnya, headset ini tuh sudah 7.1 seperti yang gue bilang tadi. Jadi dia punya driver yang 50 mm ini. Dan untuk hasil suaranya tuh menurut gue ya, bassnya tuh kenceng banget nih. Bassnya kenceng banget. Dan untuk kalian main game Valorant atau game FPS lainnya, saran gue matikan 3D audionya. Karena ya bassnya terlalu bulat aja gitu loh. Jadi kayak agak susah gue ngebedain antara kiri dan kanannya. Tapi kalau pada saat gue matiin, so far gue nggak ada masalah. Tapi kalau buat denger lagu, nonton film, nyalain lah 7.1-nya. Ini sangat berguna dan sangat ngejreng. Enak banget buat didengar. Dan garansinya di sini setahun. Jadi menurut gue untuk headset dengan mic yang menurut gue sih cukup jernih dan suaranya cukup bagus, dengan hasil suara dari headset ini yang cukup bulat, dan ya bassnya sih terlalu kenceng menurut gue. Dan menurut gue so far gue gak ada masalah dengan headset ini yang dibanderol di harga 279.000 dari official store-nya. Dan linknya gue bakal taruh di bawah nanti untuk link pembeliannya dan juga link softwarenya ya. Dan gue juga akan sertakan bagaimana looks dari softwarenya di sini. Dan mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like, kalau suka, dan subscribe channel ini kalau rasa channel ini bermanfaat. Dan ya gue udah ngasih kalian beberapa rekomendasi buat headset yang murah, dan ini juga salah satu bisa masuk ke rekomendasi gue. Nanti gue taruh di playlist nih untuk salah satu rekomendasi headset gaming yang affordable dan hasil suara dan mic-nya yang cakep banget nih. Mungkin segitu dulu. Gue Mike, cabut undur diri. Bye bye.